إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya, dengan masyiahnya dan iradahnya, kita dimudahkan, diberikan taufik dan hidayahnya untuk hadir melaksanakan Jumat di Masjid Raya Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kami yang akan saya sampaikan di siang hari ini adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang insyaallah itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Bayangkan seseorang berpuasa 30 hari penuh, peluang untuk bersembunyi berbuka itu ada. Berpura-pura keadaan capek dan makan minum di dalam kamar sendirian, itu tidak dilakukan. Olehnya itulah yang saya katakan di sinilah seseorang memiliki kecerdasan spiritual, mengenal Allah lebih dekat. Sehingga seorang guru, seorang syekh yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 74, seorang syekh ini memiliki murid yang namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi yang hidup abad kedua tahun 200 Hijriah sampai 283 Hijriah. Gurunya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, kalau seseorang itu Allah menyertainya, menyaksikannya dan melihat seluruh apa yang dia lakukan, ayasihi, apakah dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Si murid tadi mengatakan tidak mungkin dia akan bermaksiat. Sehingga si guru tadi mengatakan, katakanlah wahai anandaku bahwa Allah menyaksikanku, Allah melihatku, dan Allah akan bersamaku selalu. Allah bersamanya. Atau kalau kita katakan pada diri kita, Allah bersamaku, melihatku dan menyaksikan seluruh perbuatanku. Si murid tadi terus diulang-ulang 3 hal tadi. Dia katakan, aku sudah tidak lagi mau berbuat maksiat karena seluruh yang dilakukan Allah melihatku. Itulah ungkapan Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya. Juga puasa mendidik kita, mendapatkan kita kecerdasan intelektual. Di bulan suci Ramadan semangat kita belajar.
mendengarkan pengajian, menambah ilmu kita. Sehingga apa yang difirmankan dalam kitab suci Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berakal, kamu tidak berfikir, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, supaya kita menambah ilmu kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang sebenar-benarnya takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang tahu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tadi membawanya untuk dia semakin cinta dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelemahan kita adalah kita lebih mencintai istri kita daripada Allah. Kita lebih mencintai suami kita daripada Allah. Kita lebih mencintai anak-anak kita daripada Allah. Kita lebih mencintai dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh yang kita miliki Dialah yang memberikannya. Mestinya kita cintai Allah melebihi segala-galanya. Kita bisa duduk, siapa yang memberikan kita bisa duduk di sini, bisa berjalan. Sekali-kali kita tengok di rumah sakit, sudah menggunakan infus, menggunakan alat pernapasan. Kita dengan bernapas mendapatkan oksigen free. Siapa yang memberikan? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bersyukur padanya? Kapan kita berkata dalam kondisi sendirian, ya Allah, terima kasih, banyak kenikmatan-Mu yang Kau berikan padaku. Aku kurang bersyukur padamu, ya Allah. Aku mencintai-Mu, ya Allah, melebihi istriku, melebihi suami. Jadikanlah aku orang-orang yang jujur, ya Allah. Cobalah sekali-kali kita merenung dan kita bermunajat. Mungkin kata-kata kita itulah yang membawa kita ke surga Allah. Tetesan air mata yang mengalir di pipi kita, mungkin itulah yang menyelamatkan. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke neraka jahanam selagi seseorang itu pernah meneteskan air matanya karena takut pada Allah. Kita tanya diri kita, berapa kali aku menangis karena takut sama Allah? Mungkin para sholihin setiap malam dia menangis. Mungkin sebagian kita belum tentu sepekan sekali, belum tentu sebulan sekali. Apa yang terjadi pada hati ini? Kenapa lebih keras dari batu? Makhluk-makhluk Allah yang lain, yang Allah tidak berikan akal tapi punya jiwa dan perbuatan yang luar biasa. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya melewati satu lembah. Di situ banyak kerajaan semut. Allah berfirman menjelaskan bagaimana karakter semut-semut tersebut. Seekor semut mengatakan, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mestinya yang dilakukan oleh semut itu adalah itu yang kita hasilkan. Itulah kecerdasan emosional kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kita berbagi dengan sesama anak bangsa, memberikan iftar di sana sini. Kepekaan hati kita ada, mau berbagi. Semut yang Allah tidak berikan akal tadi berkata, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, ya ayuhan namlu, wahai para semut, masuklah kalian ke tempat-tempat persembunyian. La yahtimannakum Sulaiman, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak mengetahui, tidak berasa. Yang pertama kita dapatkan, ya inilah yang harus kita pakai dan kita gunakan setelah bulan suci Ramadan, dan sudah kita lakukan. Semut tadi tidak berpikir untuk diri sendiri.
Dia tahu ada pasukan datang, tapi dia katakan, wahai para semut, dia berpikir untuk kepentingan orang banyak. Puasa itulah yang kita lakukan, tidak berpikir untuk diri sendiri. Makanan yang ada di rumah kita bagi berdua, kita berbagi dengan tetangga kita yang susah. Semut yang seorang tadi, hati-hati, sembunyi kalian supaya selamat, supaya tidak diinjak, dan dia berikan alasan agar kalian tidak diinjak-injak. Tetapi yang terakhir adalah penting, wahum la yashkurun, berbaik sangka di antara kita. Semut pun tadi mengatakan kalaupun diinjak-injak mereka tidak tahu, ada sifat husnuzon, berbaik sangka. Ketika kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, lakukanlah perbuatan untuk kepentingan orang banyak. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Masing-masing kita Allah berikan kelebihan, dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga. Sekurang-kurangnya yang susah tadi kita buat dia tersenyum. Coba, membuat orang lain tersenyum itu adalah pahala yang sangat besar. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Yang susah kita tidak mampu membantu, tapi kita buat dia ada harapan. Allah bersama kita, Allah akan bantu kita. Semangat-semangat yang semacam itulah yang akan kita munculkan selalu. Kita lihat makhluk Allah yang lain, supaya kita manusia dan mereka-mereka, dan kita manusia-manusia yang beriman dan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh kalah dengan makhluk Allah yang lain. Pernahkah kita dengar lautan memakan ikannya? Tidak pernah kita dengar. Pernahkah kita dengar buah-buahan pohon yang banyak buahnya, pohon itu memakan buahnya? Tidak pernah. Pernahkah kita lihat lembu betina yang banyak susunya, dia meminum susunya sendiri, dia berikan untuk yang lain? Seluruh makhluk Allah dia berikan yang lain. Pohon-pohon dia keluarkan oksigen untuk manusia. Semuanya berpihak untuk orang lain. Kita tanya diri kita, dan Rasul kita bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau seseorang dari kalian keluar dari rumah, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, memberi makan orang yang miskin, menjenguk mereka yang sakit, membantu orang yang susah, mengakurkan mereka-mereka yang bertikai, yang demikian ini ahabbu ilayya minal i'tikaf fi masjidi hadza syahran. Jadi kalau seseorang keluar dari rumah membantu orang lain, mengakurkan yang bertikai, membantu orang susah, yang begini ini lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku sebulan lamanya. Coba. Jamaah masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang saya katakan, dengan selesai bulan suci Ramadan kita memiliki kecerdasan intelektual, ilmu bertambah, tinggal diamalkan. Spiritual kita lebih kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang kenal Allah tapi tidak ada akhlak, tidak ada sopan santun. Kenal sama Allah tapi ibadah malas, karena di hatinya tidak ada cinta sama Allah. Kamu lebih cinta sama istri, sama suami, sama anak. Coba kalau di hatimu ada kecintaan sama Allah, dia menikmati ibadah itu, dinikmati, syukur dia. Sehingga para salafus saleh kalau sudah jam 4, jam setengah 5, dia katakan, wahai malam, teruskanlah malamku. Wahai fajar, jangan kau menyingsing, aku masih lezat bersama Rabbku. Kehidupan di dunia hanya kecil saja, tapi yang abadi di akhirat. Ada beberapa orang memberikan contoh, mengambil tali panjang beratus-ratus kilo, di ujung tali itu hanya 5 cm, 2 cm. Inilah kehidupan kita di dunia, sisanya itu di akhirat kita.
Apa seseorang ke surga atau ke neraka jahanam, sudah tidak ada pilihan. Pasti semua kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mendapatkan syafaat dari Rasul, salawat pun kurang, dia bagaimana mau cari syafaat? Disebutkan nama Rasul, bersalawat pun tidak. Kalau seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, bibirnya selalu berzikir, selalu berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dari pagi sampai sekarang berapa di antara kita yang sudah bersalawat dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ada yang sudah 100, ada yang 1000, ada yang belum sama sekali. Tapi saya yakin semua kita punya peluang untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk berbuat untuk kepentingan orang-orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Semua kita punya potensi, punya kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Dan tidak perlu pula kita ada kebencian dengan sesama. Kalau orang berbuat buruk, balaslah dengan kebaikan. Saya beri contoh dengan makhluk yang lain. Para ulama kita mengatakan kunu kal asyjar. Jadilah kamu pohon yang rindang yang banyak buahnya. Manusia melempari dengan batu, tidak dibalas dengan buah. Coba. Kalau seseorang mau mengambil buah, dilempar batu, dibalas dengan buah. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Contoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau marah yang berkaitan dengan pribadi kita. Tidak pernah marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, dia akan mengatakan anan nabiyyu la kadzib. Aku seorang nabi dan bukan pembohong. Paling depan dia membela agama. Tapi kalau sudah pribadinya, dia maafkan. Yahudi menarik sorbannya sampai di sini. Sayyidina Umar mau menggal kepalanya, jangan, biarkan. Si Yahudi tadi beriman, sebab tidak mungkin karakter semacam ini kecuali dimiliki oleh para anbiya, para rasul dan pengikut-pengikut mereka yang mukhlis. Jamaah salat Jumat Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya jelaskan, dan sebelum saya tutup khutbah saya ini, kecerdasan emosional, hati yang bersih itu jauh lebih bagus daripada seseorang yang punya otak yang sakit. Jadi kebersihan hati itu penting sekali. Saya berikan contoh pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Nuh sudah membangun bahteranya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat yang ke-11 ayat 40, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa al-qaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah perintahkan, wahai Nuh, muatkanlah di bahteramu itu binatang-binatang yang berpasang-pasangan dan keluargamu, kecuali yang sudah ditetapkan tidak menjadi pengikutmu, dan mereka-mereka yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman sedikit. Jadi binatang pun disuruh naik itu ikut semua sudah. Dia tidak tanya di kapal mau kemana, ikut. Itulah saya katakan hati yang bersih. Tidak ada akal tapi punya perasaan. Beda dengan anaknya. Di ayat berikutnya, wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya. Dia katakan, wa kana fi ma'zilin, tempat yang aman. Ya bunayya arkab ma'ana, wahai anakku ikut aku, ikut naik kapal. Si anak mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Di surat Hud ayat ke-11 dan ayat 43. Aku akan menyelamatkan diriku di gunung yang tinggi. Tenggelam semuanya. Olehnya itu hati yang bersih penting. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati,
apalagi kepada kedua orang tua. Jaga. Terutama yang saya lihat masih muda semuanya. Al-Imam Hasanul Basri di suatu saat mengantarkan jenazah. Jenazah dipikul, kemudian ada seseorang di sebelah kanannya, dia bertanya, "Wahai saudaraku, kamu tahu siapa yang kita bawa ke kuburan ini?" "Tahu wahai Imam." "Siapa namanya?" "Si Fulan ibn Fulan." "Saya mau tanya sama kamu sekarang, kalau seandainya Allah mengembalikan ruh orang ini, apakah dia akan beramal soleh? Apakah dia akan birrul walidain, baik pada ibu bapanya? Apakah dia akan berbuat untuk orang lain, mau berbagi? Apakah dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya?" Si orang itu mengatakan, "Wahai Imam, pasti kalau dikembalikan ruhnya, kan dia sudah tahu bagaimana di depannya itu sendiri, pasti dia akan birrul walidain, dia taat sama ibu bapanya, pasti dia akan melaksanakan perintah Allah, pasti akan melaksanakan semua perintah-perintah Rasul." Kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, "Wahai saudaraku, dia tidak punya peluang lagi. Yang punya peluang kamu. Kalau kamu masih punya kedua orang tua, di situ surga kamu. Kalau kamu masih memiliki kelebihan harta, berinfaklah, ibadahlah, lakukan semua yang Allah cintai. Kamu yang punya peluang." Sampai siang ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya peluang. Yang muda-muda kembali taati ibu bapa kalian, di situ pintu surga. Kalau kalian taat sama ibu bapamu, pasti anak-anak kamu akan birrul walidain, akan taat padamu. Mereka yang mesti diberikan kekuatan, tingkatkan ibadah, tanamkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, buktikan kita mendapatkan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Wujudkan kecerdasan itu dalam kita bermasyarakat, dalam kita berbangsa dan bernegara. Semoga Allah golongkan kita mereka tersebut. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الموحدين المخلصين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين يا مجيب السائلين ويا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.